Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada. Kali ini sahabat kebun berkah akan melihat ngobrol santai di dua tempat di lokasi RHL, yaitu di Desa Paluase dan Desa Wisolo di Sigi, di Kabupaten Sigi, Palu, Sulawesi Utara. Ini dia. Dan semuanya berada di KPHL Ulawi. Selamat menikmati. Ini Pak, lokasi ketua kelompoknya mana? Ketua kelompoknya. Ini FP3 Pak, kegiatan FP3 yang untuk P2-nya Pak. Di Desa Paluase, kelompok tani Loki. Ya. Oke. Nah, Pak siapa namanya? Pak Irman. Nah, Pak Irman, kenalkan dulu kelompok taninya apa? Perkenalkan. Nama saya Pak Irman dari kelompok Loki. Kelompok Loki. Desanya Desa Paluase, Kecamatan Dolok Selatan, Kabupaten Sigi. Dolok Selatan. Iya. Kabupaten Sigi. Terus ibu ini adalah pendampingnya ya, fasilitator desa. Ibu siapa? Ibu Umi. Oh tadi ada Uminya. Panggil biasa kalau di sini cuma panggil Umi saja. Oh kalau Umi ngomong pun artinya kan ibu kan. Dan makanya tadi saya bilang Umi siapa kan. Kalau di sini orang cuma biasa panggil nama pendek semua. Ah iya. Jadi gini Pak Irman. Ini Pak Irman sebagai kelompok tani Loki ini ngerjain apa Pak? Kita untuk Baik yang di pembibitannya, iya. Kan ini membibitkan nih. Iya. Ini tentunya akan digunakan untuk apa? Untuk pemberdayaan masyarakat. Terus kan Bapak membuat persemaian ini ya. Iya. Nah, ini persemaian ini untuk apa? Setelah dapat Ditanam di atas di gunung. Oh, ditanam di gunung. Iya. Berapa luasan di sana yang mau ditanam Bapak? 50 hektar dengan areal 50 hektar, dia punya bibit 40.000. Iya. Itu dulu ditanam tahun berapa ya? P0 itu. Tahun berapa? Tahun 2020. Tahun 2020. Ini berarti sudah tahun 2022. Pemeliharaan kedua Pak. Oh, pemeliharaan kedua ya. Nah, dari bibit, semuanya bibit dari dihasilkan di sini. Iya. Nah, bibitnya apa saja Pak? Ini ada jati super ini. Oh, jati super. Rencana ini untuk penyelaman ini. Ah, penyelaman. Iya. Dulu nanam waktu 2020 juga jati. Iya, jati juga, jati putih. Jati Gomelina, Iya. jati putih. Ini tahun 2020. Anggota Bapak ada berapa? Kita ada 30. Ada 30. Oh, ini berarti yang di luar ini 2017 ya, Pak? Di luar Pak. Ada 20. Ada 30. Nah, 30 yang 50 hektar itu digarap Bapak atau gimana? Itu kan di kawasan hutan ya, Pak? Iya. Nah, di kawasan hutan itu dikelola oleh Bapak? Iya. Maksudnya digarap lah gitu. Iya. Oh, digarap. Nah. Terus yang kita hanya untuk menanam saja kita. Oh, menanam? Iya. Oh, menanam. Terus kalau hasilnya nggak pernah ditanya untuk apa gitu? Kan nanti ditanam kan mesti ada. Untuk hasil belum ada. Bukan, Maksudnya bertanya nanti kalau bisa misalnya berhasil itu ya. oh iya. Terus kayunya, jatinya itu untuk apa? Bisa di Kan lalu kita ada
bibit durian. Nah, Tapi itu kan nanti bisa- lahan kita itu tidak kan ditanam untuk bibit durian Heeh. karena dia apa lahan-lahan tandus. Oh, Iya, bagian nah, kenapa tandus. kalau sudah tahu tandus mintanya durian? Ya, memang dari Heeh. SP3 lalu itu dia kan durian. Diberikan durian dengan kemiri Nah, asam. kalau kemiri mungkin bisa tumbuh itu. Iya. Nah, kembali misalkan ini sih misalkan ya Pak ya, kalau kemirinya buah panen itu kira-kira itu siapa Pak? Ya untuk masyarakat sini. Nah iya, artinya kan yang ditanam bapak-bapak itu kan hasilnya suatu saat nanti juga bisa dinikmati oleh masyarakatnya kan, terutama yang nanam. Nah, kalau sudah tahu kayak gitu kan harusnya dipelihara ya. Nah, ini seandainya ini ya, kalau FP3 itu sampai berapa tahun Pak? Sampai 2024 kan. Sampai 2024. Ini katakanlah ya, kalau sampai 2024 ya kotorannya belum berhasil, maksudnya belum berbuah. Kira-kira masyarakat gimana? Ya tidak di online cari kerjaan lain. Iya. Nggak dipelihara? Harus pelihara. Dipelihara ya. Sambil menunggu hasilnya tuh. Iya. Iya, saya khawatirkan nanti FP3 selesai, terus jatuhnya belum berhasil, duriannya belum berhasil, kemirinya belum berhasil, ditinggal itu. Enggak ya? Bener ya? Tetap ada pemeliharaan. Juga saya tambah Pak. Tadi saya seperti durian ada yang mati. Sebenarnya kan tujuannya kita itu di gunung sana kita harus tanam kaitannya dengan PPM. Tujuannya MPTP itu supaya nanti masyarakat itu juga bisa menikmati hasilnya dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang dia bilang ada yang memang durian mati, memang Pak. Yang mereka tanam itu kalau seperti durian ada lokasi-lokasi tertentu yang durian bisa hidup. Nah, kalau yang mati itu mungkin ada yang di daerah terbuka itu yang mati. Tapi sekarang dari situ mereka bisa pelajari bahwasanya di sini tidak bisa hidup durian, kita harus pindahkan lokasinya misalnya di bawah tegakan atau di apa namanya di yang masih banyak dia punya pelindung. Iya, karena durian itu Durian kan cocoknya pada tanah yang agak basah. Ya maksudnya bukan basah air ya, tapi agak basah. kemudian Pak di sini juga kelompok rata-rata untuk kelompok Baluase misalnya walaupun mereka sudah komitmen bahwasanya walaupun SP3 misalnya sudah selesai kontrak mereka tetap berusaha untuk mandiri karena mereka sudah punya kemampuan misalnya membibit bibit buat pupuk juga mereka sudah Oh bisa. sudah buat pupuk apa? Kompos Pak. Kompos. Dari Mereka bahannya? dari kotoran sapi. Oh iya banyak Mereka sapi sudah sih. bisa itu Pak untuk buat kompos sendiri, kemudian pembibitan sendiri mereka sudah bisa. Jadi kedepannya nanti misalnya mereka tetap untuk memelihara lokasi untuk RHL, tapi mereka juga nanti dengan adanya kemampuan mereka untuk pembibitan mereka bisa jual bibit, jual kompos. Iya bagus. Kalau seperti itu ya. Terus tadi yang 50 hektar Pak lupa lagi Pak Irman. Pak Irman ya. Dari 50 hektar itu kan anggotanya 30. Iya. Itu memang sudah dibagi-bagi atau gimana? Dalam mengelolanya gitu. Dia satuan berkelompok begitu. Nah, 50 hektar nanti kalau Bapak ditanya, ini saya harus melihara di mana, itu gimana? Misalnya Pak siapa? Pak Alif juga mengelola di sana. Nah, nanti saya bagiannya mana kalau katakanlah sudah berhasil itu? Iya. Gimana itu? Gimana kalau ada pertanyaan gitu Bu Sumiati? Bagaimana? Kalau untuk sekarang ini mereka belum berpikir masalah nanti bagi-baginya bagaimana. Mereka hanya berpikir dulu kita tanami dulu ini. Nah, setelah kita tanami nanti kedepannya kalau berbuah dia bisa bermanfaat atau bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah iya, saya khawatirnya itu tadi kalau belum berhasil kompak biasanya Pak. Ya, alhamdulillah kompak ya. Tapi kalau sudah ngerti ada hasilnya bertengkar Pak.
biasanya sih. Nggak tahu kalau di sini, mudah-mudahan enggak. Kembalikan saja Bapak. Itu gimana itu? Atau kalau yang di mana itu kan katanya ada apa namanya? Ada yang sudah membagi-bagi gitu ya. Maksudnya misalkan itu ya 50 hektar dibagi 30 katakanlah ya. Berarti kan satu orang kan mengelola 1,5 hektaran ya. Kan sudah jelas itu ininya kan. Misalkan khawatirnya nanti kalau duriannya kemirinya berbuah mungkin ke depannya Pak, setelah itu mungkin mereka pertemuan lagi nanti untuk membahas untuk membahas ke depannya pembagiannya yang dari hasil yang dihasilkan nanti. Tapi untuk Mudah-mudahan sementara tidak bertengkar lah ya. untuk sementara mereka fokus dulu untuk menanam dengan pemeliharaan. Ya, kalau saya sih berdoa mudah-mudahan tidak bertengkar. Iya. Sekarang kan kita sudah bangun komunikasi satu sama masyarakat ini. Kebetulan kan lokasi kita kan ada di sini di atas sama gitu. Jadi sementara itu belum ada klien masing-masing. Oh ini untuk saya misalnya. Iya, karena belum kelihatan. Iya betul. Belum kelihatan. Cuma masing-masing kita kasih tanggung jawab Pak. Kebetulan kan misalnya kita punya lokasi masuk di dalam apa itu perkebunannya misalnya. Kita kasih tanggung jawab. Kalau memang Bapak menginginkan tanaman, Bapak rawat. Iya kayak gitu. Iya. Nanti hasilnya bukan cuma untuk kita ini. Jadi nanti Bapak yang menikmati seperti itu. Nah, itu yang harus dibuat komitmennya kayak gitu. Iya. Ya, saya hanya khawatirkan tadi FP3 ini ya. Iya. FP3 bubar berhenti ya. Oh iya. Nggak didanai lagi, sudah bersih. Karena tidak ada komitmen awal kayak gitu. Nggak ada komitmen bahwa orang itu berusaha menanam itu karena tahu hasilnya Pak. Betul ya. Zaman sekarang saya tanya yang ada petani yang benar-benar ikhlas itu ya. Ya mungkin ada lah, mungkin 1 banding 1 juta. Mesti semuanya akan bertanya, nanti saya dapat apa? Iya nggak Pak? Iya. Bapak mungkin juga akan tanya itu sebenarnya, mungkin cuma karena malu aja. Jadi kemarin itu artinya kita sempat kasih lah foto. Kebetulan kan ini kan termasuk lahan gundul. Yang sama sekali tidak ada tanamannya. Jadi apa kita hanya kasih pemahaman. Kebetulan kan di Dolo Selatan ini kan kebanyakan daerah bencana ini. Daerah bencana. Jadi tujuannya kita menanam ini sebenarnya bukan untuk manusianya, untuk misalnya dimiliki perorangan saya bilang toh. Jadi kita hanya kasih kesadaran bagaimana caranya nanti pohon ini bisa melindungi kita seperti itu. Bagus kalau itu jauh lebih bagus lagi. Maksudnya yang kayak gitu itu hanya 1 banding, tapi mungkin banding 1 banding 1000 lah. Tapi awalnya kan mesti akan bertanya, ketika saya mengikuti ini program ini saya dapat apa kan? Rata-ratanya kan. Nah untuk bisa menjawab kayak gitu kan harus jelas dari awal. Iya. Harus jelas dari awal, komitmen dari awal itu harus jelas. Kalau enggak bubar itu dunia itu. Saya jamin bubar itu. Kalau enggak dibuat semacam itu. Iya, disebutkan ya. Komitmen awal memang. Kalau komitmen awalnya memang untuk melindungi, saya sangat berterima kasih ya. Sangat berterima kasih. Ini kan saya kalau menjaga hal-hal yang tadi ketika programnya sudah selesai ya, terdapat komitmen yang jelas, bubar itu. Pasti akan bubar. Apalagi nanti itu, ini belum berhasil kok, saya harus makan apa kan gitu. Iya. Masa saya hanya nungguin kayak gini belum berhasil, bolehlah tadi untuk menjaga banjir longsor, bolehlah itu nilai ibadah lah ya, nilai ibadah. Tapi kan keluarga saya juga harus makan. Itu maksudnya. Jadi komitmen dari awal itu harus terbentuk, ya harus jelas apanya, siapanya, apanya, untuk apanya. Jadi itu kebetulan kalau khusus untuk loki ini Pak, kita kan juga dengan alhamdulillah adanya sensus ini kita bisa identifikasi tanaman yang sesuai. Contohnya kita punya ini Pak, kebetulan kita punya ini kan lahan terbuka, tempatnya tidak ada pelindung sama sekali. Jadi yang di sana yang cocok hidup itu hanya jati. Jati itu karena bukan jenis tanaman NPTS yang bisa menghasilkan buah, dia hanya kayu tuh, seperti itu saja. Jadi paling kita hanya kasih kesadaran. Jadi nanti jati ini
apa nih tidak mengganggu kegiatan yang lain Pak. Contohnya jagung di bawahnya seperti itu. Jadi kita hanya kasih pandangan saja dulu sementara tuh. Hari ini kalau memang proses penanaman terus ini. Iya. Seperti itu. Iya, memang kayak gitu sih. Harus. Ya karena hutan itu kan fungsinya salah satunya melindungi. Iya, melindungi. Melindungi itu kan. Ya, itulah namanya istilahnya pertanian yang berkelanjutan. Iya. Jadi, banyak contohnya Pak yang hanya memikirkan pertanian saja, artinya tidak memikirkan kelestariannya, Iya. malah justru sekarang menjadi bencana. Iya, betul Pak. Contohnya saja Pak Mulat, Wonosobo ya Mas. Nah, ini Pak Mulat cerita tuh Wonosobo ini. Sekarang malah jadi Pak. bencana. Di Bangga ini contohnya Bangga sama apa nih sama Rogo ini kan dari hasil perambatan hutan yang terlalu berlebihan, akhirnya longsor itu gunung apa pasir-pasir yang dari gunung itu yang turun ke ini. Jadi kesadaran itu yang kita bangun Pak sama masyarakat, jangan sampai itu terjadi sama kita di Banyuwangi sini. Gitu. Nah, yang bimbing pembibitan ini siapa? Ini kan pembibitan. Kalau jati itu agak susah kan? Yang bimbing siapa? Kebetulan ada juga sebagian dari kita ini Pak otodidak. Otodidak. Kebetulan kan sekarang kan sudah ada internet toh. Iya, banyak itu. Iya, banyak kita punya apa ini referensi ilmu. Kita kebetulan ada masukan juga dari kelas biasa yang seperti ini. Sebagian kita cari juga melalui YouTube. Seperti itu. Ini sekarang Ini jati apa ini? Pak? Jati lokal? Iya, super. Ininya dari mana? Ini pada garis sendiri. Oh, enggak. Yang ini sudah teridentifikasi dari mana gitu? Ini dari Jawa nih. Oh, dari Jawa. Iya. Ya kalau enggak, misalkan ini ya tanya Pak Ketut lah, BPD kan bisa ngerti referensi benihnya dulu. Oh iya. Benihnya jadi apa namanya? Ya kalau kita kan ingin produksi juga ya. Jadi kalau produksi kan benihnya juga harus terverifikasi ya. Jadi kalau ini ya tanyalah ke Pak Ketut. Kalau Pak Ketut nggak bisa jawab berarti Pak Ketut agak salah sedikit kan berbeda. Ya, kira-kira yang diharapkan dari FP3 ini apa? Mulai dari Pak Bu Sumiati. FP3 ini kan mesti akan tidak langgeng ya, mesti pada suatu saat akan selesai kan ya. Yang diharapkan apa? Kalau yang kami harapkan semoga nanti dengan berakhirnya ketiga dengan tetap menjaga kesehatan. Dari Pak Firman. Pak Irwan. Yang keras Pak, yang lantang Pak. Harus semangat Pak. Gimana? Harapannya apa dengan FP3 ini? Oh, harapannya mungkin kedepannya kita bisa mandiri. Ya terus tadi tidak ada harapan itu nanti kemiringnya mau diapain itu? Tidak ada harapan. Biarin saja lah itu. Ya udah, kita kerja ikhlas katanya. Pak siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat, harapannya apa Pak Rahmat? Harapannya kita sebenarnya Pak, kebetulan kita ini kan rata-rata kan petani. Iya. Yang apa nih dia punya pendapatan itu seharian ada yang di persawahan, ada yang di pengelola perkebunan toh. Kita punya harapan apa setelah ini selesai nanti insya Allah kita bisa lanjut dengan kegiatan ini toh. Karena selain ini Pak, ini hari ini seperti ini ada juga menghasilkan buat masyarakat toh. Tapi contoh misalnya Pak, kita kemarin libatkan masyarakat di sini, kita butuh bibit, butuh benihnya toh. Kita libatkan masyarakat. Kalau kita butuh benih sekian. Jadi masyarakat kita libatkan kita. Cuma masalahnya sekarang Pak, kebetulan kan seperti saya bilang tadi, kita rata-rata kan ilmunya itu masih otodidak. Artinya apa? Masih sebagian lah, bagian kecil saja itu. Kita sebenarnya ingin Pak punya sesuatu yang lebih. Misalnya apakah kita nanti apa diwadahi melalui pelatihan misalnya toh. Pelatihan. Iya. Jadi apa kita bisa Pelatihan apa itu, Mas? sebenarnya kemarin itu Pak, kita punya keinginan itu kayak durian kemarin Pak. Oh, pelatihan nyakok mungkin atau pelatihan. Ya, kayak durian kemarin itu sudah sampai sama Pas deh. Kalau misalnya SP3 bisa wadahi, kita bisa belajar. Akhirnya setelah sudah sendiri mampu begitu. Bisa seperti itu. Karena misalkan gini, ada penambahan luasan misalkan ini, sanggup nggak?
Bagaimana Pak? Ada tambahan luas misalkan. Ini kan lagi gitu Pak. Nanam lagi. Misalkan ini. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah bisa. Masih ada lahannya. Masih banyak Pak lahan Pak. Yang di sekitar saja. Yang dekat-dekat lokasi. Yang dekatnya lokasi. Sebelahnya misalnya ada 5 Jadi- hektar, 10 hektar gitu. Kemarin kita kira ini kan kebetulan apa lokasi kita kan rata-rata kan di lingkungan. Kalau kita mau banyak kita melewati hubungannya orang, Pak. Nah, orang kebetulan hubungan itu sama sekali Pak, belum Pak tidak dimanfaatkan. Padahal lokasinya itu bagus sekali. Seperti kemarin pas kita sempat ngobrol-ngobrol tuh sama-sama dengan teman-teman kelompok tani. Padahal di sini kalau kita tanam durian ini bagus sekali di sini. Kebetulan itu sudah ada juga beberapa nantu yang tumbuh sendiri. Artinya Tapi terkendala dengan sudah ada dikelola orang ya. masalahnya belum penanaman itu kita kan fokus kan di dalam peta penanaman. Lah iya, misalkan ini Iya. ya ditambah di luar apa namanya petak tadi, tapi masih misalkan petaknya ini, Iya. nah, nanti ya ditambah misalkan ini. Iya. Nah di sini misalkan Iya. sanggup nggak? Insya Allah sanggup. Misalkan saja. Sanggup. Nah kan waktunya kan ini sudah mepet. Iya. Ini bulan apa? Bulan September. Pak. November. Paling enggak kan Desember sudah kemarin November ya. Nah, November kan sudah harus selesai. Iya. Nah, kira-kira yang harus dilakukan Pak Ketut itu apa? Misalkan nanti disetujui oleh Pak Ketut itu. Oke, saya setuju luas. Nah, yang menjadi apa namanya jaminan Pak Ketut itu ya bahwa ini bakal selesai itu apa? Yang diberikan oleh Pak kelompok. Tadi kan sanggup nih. Nah, ya, sanggup diterima nih oleh Pak Ketut ini akan diperluas misalkan ini misalkan saja ya, ini baru misalkan. Nah, tapi Pak Ketut punya batasan waktu kan 30 November sudah selesai penanamannya misalkan. Nah otomatis kan Pak Ketut harus punya jaminan bahwa benar selesai. Nah kira-kira jaminan itu bukan jaminan duit ya nih ya, bukan jaminan tapi jaminan bahwa pekerjaan itu selesai itu apa kira-kira? Apa kelompoknya Pak? Harus berbuat apa? Misalkan tadi kan itu kan entah siapa yang memiliki lahan itu toh. Nah, berarti kan harus ada pendekatan itu. Iya betul. Nah, pendekatannya seperti apa dengan jaminan. Nah, itu kan salah satu penjamin bahwa pekerjaan itu akan selesai. Nah, berarti kan saja. Bapak harus kelihatan semua. Menjamin itu ke Pak Ketut. Nah, itulah. Kan kebetulan mungkin lahan itu bukan milik kelompok, bukan ya, mungkin di luar kelompok ya. Iya di luar itu misalkan ini kira-kira apa yang bisa membantu Pak Ketut? Masyarakat Di luar yang tadi. Tapi di sini kan yang sudah ada itu. ada areal masyarakat. Ya, misalkan itu misalkan. Kalau kawasan di sini berapa? Di dalam kawasan. Di luar. Di dalam kawasan ini. Berarti nanti kalau nambah itu di dalam juga. Dalam kawasan juga. Oh, berarti Pak ya maksud yang disampaikan apa harus termasuk di dalam kawasan? Nah, di dalam kawasan. Oh. Ya, yang hamparannya sama gitu loh. Jadi kelompoknya masih kelompok ini. Kalaupun mau nambah orang nggak apa-apa. Atau terus nambah areanya gitu loh. Biarkan. Jadi nanti ranteknya itu hanya nambah ini aja. Iya. Jadi dari data yang awal ini ditambahi sebelah mananya gitu. Iya. Paling tinggal ini saja Pak. Nanti kita Pak kebetulan kan bagian lahan ini kan walaupun pegunungan Pak, tapi sudah ada ini kan. Ada orang. Iya sudah ada orangnya. Iya. Otomatis kita tuh butuh apa nih ya komunikasi sama yang punya lahan, Iya, kita minta izin toh. Iya. Dalam penanaman mungkin apa dari Pos bisa bantu mediasi Atau kalau di toh. luar kawasan ada Mas? Kalau sebenarnya Pak kalau kita bicara di luar kawasan Di luar gunung gitu. iya Hah? ada juga Pak di luar kawasan yang memang Tapi ini lokasinya masuk prioritas ini enggak? Kalau yang di luar harusnya masuk ya. Biasanya kan rencana kan. Iya. Jadi kemarin soalnya kesulitan nyari lokasi yang di luar. Enggak maksud saya itu kalau ada 10 hektar hanya 10 hektar mungkin ya
karena lokasi di sini itu Pak rata-rata di dalam kawasan itu sudah masyarakat yang kerja gitu. Iya, mesti sudah ada masalah. Berarti kalaupun nambah di dalam aja lebih enak gitu. Ya, oke lah nanti Pak Ses sama teman-teman ini. Iya, nanti kita tapi yang penting kan nanti ada kesanggupan itu. Jadi ada mungkin ada sisa dana yang itu ya untuk yang di luar. Itu kalau misalnya mungkin kan tadi dalam jeda waktu yang singkat tadi sampai pertengahan Desember nih. Kan, kalau misalnya bisa itu bisa dimanfaatkan, maksudnya sayang gitu kan. Iya. Jadi begini Pak, kemarin kita kebetulan kan ini kan apa dari termasuk kita kan ada dari Pak Eka juga kemarin kan. Pak Eka juga kan sudah bagus komunikasi sama kita kelompok. Belum Pak Eka ini kayaknya visinya Pak Eka ini bagaimana caranya ini tanaman ini selain pohonnya yang ada yang bisa dinikmati ada buahnya. Artinya MPTS. Cuman kalau kita yang daerah apa yang ada yang sekarang ini itu apa tidak memungkinkan apa untuk MPTS. Kecuali apa di luar dari yang ada ini kita bisa seperti itu, cuman tidak termasuk lagi apa di dalam kawasan dia. Oh, tidak di luar kawasan. Iya, yang cocok MPTS. iya yang cocok. Misalnya Pak, misalnya tadi mintanya durian misalnya. Tapi apa kalau apa dengan kawasan sekarang tidak bisa. Ya karena lahannya, Iya, lahan tanahnya itu iya, tadi ya. tanahnya ini Sudah tipis Pak. Ya, volume sudah tipis. itu. Kecuali Ya, di ya. luar bisa. Tapi kalau kayu-kayuan saja bisa Pak? Bisa. Jadi hasil sensus kemarin tuh Pak, rata-rata 98% tidak jatuh saja. Yang memang mampu bertahan. Iya. Karena di sini kan kebetulan kita ini Pak di lapangan ada beberapa kendala memang kita hadapi. Salah satu misalnya itu perampatan hutan sama peternak maupun itu ternak liar, maupun ternak masyarakat itu yang jadi anu kita. Jati ini kebetulan kita punya lokasi Pak kemarin itu sempat terbakar ya. Alhamdulillah sekarang itu walaupun dia terbakar tapi ada lagi tumbuh lagi ya itu. Oke deh. Terima kasih ya Pak Irwan, Bu Sumiati, Pak Ketut, Pak Rahmat ya atas obrolannya ya. Terima kasih, mudah-mudahan tapi komitmennya yang kami tagih nanti ya, walaupun nanti FP3 nggak ada kan janjinya mau memelihara ya. Masalahnya saya rekam Pak, kalaupun saya nggak rekam kan kita percaya Gusti Allah ya. Nah, Gusti Allah itu mencatat lah Pak. Nah, kalau urusannya dengan Tuhan Pak Ketut itu urusannya sudah lain lah ya, bukan hanya di mana? Ini saya juga Pak, kalau kita bisa minta tolong Pak ya. Kebetulan kan hari ini kan tidak ada aturan apa yang mengikat ya. Misalnya ada tiba-tiba masyarakat yang melakukan libangan misalnya. Di dalam kita misalnya kita punya tanaman ini misalnya. Nah itulah yang tadi saya tegaskan, itu harus ada komitmen dari awal. Yang bisa nanti kan belum ada nih Pak. Belum ada, tapi nggak mungkin nanti di kalau samaan Pak sama masyarakat kita sudah walaupun misalnya tidak sifatnya Pak tidak formal misalnya kita sudah bangun komunikasi sama masyarakat. Cuman intinya maksudnya kita lebih bagus itu kalau ada pemerintah yang terlibat di dalam. Nah, kalau di desa ada namanya, tapi di Banten ya, Banten itu di daerah Serang. Daerah Serang itu ada komitmen kepala desa membuat ya monggo aja. Jadi makanya tadi kan masing-masing ini ini kan hasilnya nanti kan buat bapak-bapak semua. Ya baik dari segi lingkungannya maupun nanti hasilnya dari apa namanya, dari buahnya atau apa kan. Nah makanya tadi perlu saya bilang tadi kan perlu kesepakatan, perlu apa tadi, komitmen kan belum terjadi nih. Karena orang ketika bekerja itu pasti ini ya, apalagi dibayar ya, mesti akan bekerja, tetapi akan kompak ya. Tapi ketika nanti ada hasilnya, apalagi hasilnya mahal, bisa rebutan. Iya, pasti loh, pasti kan. Nah itulah makanya gunanya nanti. Oke, mungkin itu aja ya. Oke, terima kasih. Klik. Wah,
menuju lokasi. Ayo kita jalan. Enggak, hasilnya enggak ada suaranya enggak? Oh iya, ada. 30.000 enggak ada. Berapa ribu ya? Mas Murad aja sebagai contoh. Telah nyampe, Mas. Madep ke sini, Mas. Nah, masalahnya kita udah nyampe nih. Nyatoh. Anu dek, dokumentasi mengenai Oke, ini naik terus. Tanaman 2020 Nyato. Ini saya difoto, memoto dan difoto ini. Ini sama Pak siapa ini? Pak Halim. Pak Halim. Kemiri ada di atas. Oh, nggak apa-apa. Kasihan Mas Murad kalau naik. Nanti naiknya bisa, turunnya yang harus berpikir nih. Itu ada kemiri tuh. Nah, ini kemiri. Jati putih di atas sana, yang tinggi sudah itu. Oh iya, jatinya tuh dekat Nanam pisang. penol itu. itu kita punya. Kalau saya khawatirnya malah turunnya ya. Ah, yang dipegang Pak Rahmat kemiri. Iya. Gede tuh. Nah, ini jati semua di atas itu. Oh iya, kelihatan. Itu siapa? Kemilinnya juga ada. Ya ada. Itu banyak di atas. Oke. Ini tanaman 2020 ya, Pak ya? Iya. Pak Pak Halim. Pak Halim. Iya. Mohon maaf, saya agak gampang lupa kalau nama. Nggak ada Pak Rahmat tuh. Arifin. Ah, sama Mas Arifin. Fotografernya nih ngapain itu? Kayak keras dia punya. Oh, kayak kebakar ya? Sama ini nih, kayak beda dengan yang sehat itu nih. Kuning ya? Kalau ini dia tidak nih. Ini. Enggak ya? Tapi itu kuning juga ini. Mana Pak? Sudah mulai masak. Masak Pak. Hah? Masak itu. Oh, masak. Sudah siap panen. Bedanya kuning kena kanker dengan yang tidak? Ya, kalau masih kecil begini sudah kuning dia. Ini Pak, ini beda memang. Kayak ini kan, ini penyakit ini Pak. Ini kanker ini Pak. Ini kanker. Oh, Ya, masih mata nasi tadi ya? Iya. Bahasa lokal sini Pak. Ah, mata nasi. Itu Pak jatinya yang kita dorong.